Selamat datang di pembelajaran daring mata kuliah probabilitas dan statistika A. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi regresi linear sederhana, kemudian materi korelasi. Sebenarnya dua materi ini saling berhubungan, jadi nanti boleh lebih lanjut kamu bisa membedakan bagaimana regresi linear sederhana dan bagaimana itu korelasi. Nah, adapun course learning outcome yang harus kita dapatkan dari sini itu adalah menghitung dan menyelesaikan kasus teorema nilai pusat atau central limit theorem dan regresi linear sederhana. Hanya kali ini kita hanya membahas mengenai regresi linear sederhana. Dengan belajar materi ini, nanti mahasiswa dapat memahami metode kuadrat terkecil dan pendugaan koefisien regresi linear. Kemudian memahami adanya atau tidak adanya hubungan antara dua variabel random melalui koefisien korelasi. Nah, coba perhatikan gambar ilustrasi berikut. Di gambar ini ada dua gambar yang berbeda. Kita lihat untuk yang sebelah kiri itu mengenai regresi, lalu yang sebelah kanan itu untuk mengenai korelasi. Nah, di sini akan saya jelaskan bagaimana itu regresi. Nah, regresi itu disebut juga sebagai untuk mengetahui pengaruh antara variabel acak. Nah, di sini kita lihat ya, ada persamaan linear di sini. Y sama dengan A plus BX. Jadi, si X di sini itu disebut sebagai peubah acak bebas atau disebut independen variabel, sedangkan Y itu disebut peubah acak terikat atau disebut dependent variabel. Nah, kita mau lihat apakah si X sebagai peubah acak bebas ini mempunyai pengaruh terhadap si Y, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Nah, si A sama si B ini itulah disebut sebagai koefisien, si A-nya konstanta dan si B itu disebutlah dia koefisien dari si X. Jadi ini yang akan nanti dicari nilainya ya, di istilahnya nilainya itu akan dilakukan pendekatan untuk mendapatkan nilai A sama nilai B-nya. Nah, kita lihat dalam ilustrasi gambar berikut. Nah, di gambar yang pertama kita lihat ya, seorang mahasiswa. Nah, seorang mahasiswa dia mempunyai seorang pacar. Jadi, si mahasiswa ini ingin dilihat apakah lama waktu atau banyaknya waktu dia menghabiskan waktunya untuk berpacaran, misalnya dalam sehari dia misalnya bertemu dengan pacarnya ini misalnya 2 jam, 3 jam, makan bareng gitu. Jadi setiap hari tuh dihitung nih waktunya, baik itu makan atau jalan-jalan atau bahkan belajar bareng, itu dilihat aktivitasnya. Nah, terus dia dilihat apakah si pacarnya ini membawa pengaruh positif terhadap hasil nilainya gitu, nilainya satu semester. Ternyata dilihat hasilnya itu mendapatkan nilai KHS-nya itu nilainya baik. Nah, maka diperolehlah dari data-data yang dikumpulkan, diperolehlah persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan 1,5 tambah 0,234X misalnya. Nah, jadi kita lihat ya, koefisien dari si X-nya ini bernilai positif, artinya si mahasiswa ini mempunyai pacar itu mempengaruhi positif terhadap hasil belajarnya gitu. Namun sebaliknya, kita lihat gambar yang di bawah. Ternyata setelah data dikumpulkan, misalnya ada mahasiswa B, dia mempunyai pacar. Ternyata setelah data dikumpulkan sehari-harinya, dia intensitas dengan pacarnya ini itu waktunya lebih lama dibandingkan dia belajar. Jadi kita lihat ternyata pacarnya itu mempunyai pengaruh negatif terhadap hasil belajarnya sehingga menghasilkan nilai KHS itu jelek. Nah, kita lihat di sini didapatlah persamaan regresinya 1,5 dikurang 0,234X. Nah, kita lihat koefisien dari si X-nya negatif, berarti si pacarnya ini membawa pengaruh negatif terhadap hasil belajarnya. Jadi itu dia untuk melihat bahwa persamaan regresi itu tuh melihat pengaruh antara si X dengan si Y gitu. Jadi kalau bisa dilihat dari sini, misalnya si X itu adalah lama waktu dia belajar, si Y itu adalah nilai dari mata kuliahnya gitu. Nah, lalu kita lihat
untuk ilustrasi yang kedua mengenai korelasi. Nah, korelasi ini nilainya berada di antara 0 dan 1. Jadi bisa 0, bisa dia 1. 0 itu berarti dia korelasinya tidak ada, sedangkan 1 berarti korelasinya kuat gitu. Misalnya kita lihat interpretasinya seperti ini. Misalnya ada seorang mahasiswa nih, ya. Dia lagi melakukan PDKT dengan seorang cewek misalnya. Nah, ternyata dia kan melakukan PDKT itu pasti kan ada beberapa cara. Misalnya awal-awal dia masih agak jauh-jauhan gitu, masih ajak kenalan, nanya nama gitu. Jadi dia hubungannya itu masih lemah. Nah, karena belum ada korelasinya. Lalu lama-kelamaan mereka akan semakin mengenal, saling menyapa, maka dia nanti di sini hubungannya itu akan semakin sedang ya. Jadi naik ke tingkat yang lebih sedang. Nah, kemudian suatu waktu mereka akan pacaran, maka dia hubungannya akan semakin kuat. Jadi bisa kita lihat nilai R-nya itu semakin tinggi ya ketika dia hubungannya lemah, R-nya 0,123, lalu tingkat sedang 0,501, lalu ke tingkat kuat itu 0,907. Jadi di sini dilihat bahwa misalnya si X itu apa variabelnya, sebagai apa X-nya? X itu misalnya lama waktu yang dia luangkan untuk melakukan PDKT misalnya, yaitu apa? Yaitu misalnya keberhasilan mereka itu pergi misalnya. Jadi kan masih terkait dengan waktu ya. Jadi itu dia mengenai regresi dan korelasi. Nah, jadi korelasi ini itu dinyatakan dengan R ya, inisial simbolnya R kecil. Nah, itu dia ilustrasinya. Sekarang kita masuk ke dalam analisis regresi. Nah, analisis regresi ini digunakan untuk mempelajari dan mengukur hubungan statistik yang terjadi antar dua variabel atau lebih variabel. Nah, jadi persamaan regresi yang kita peroleh nanti itu memungkinkan peramalan nilai suatu variabel tak bebas Y dari nilai variabel bebas X. Jadi garis regresi itu nanti akan menunjukkan pola hubungan antara dua variabel, misalnya variabel X dan Y. Jadi dia berbentuk garis lurus. Nah, sebenarnya hanya garis taksiran yang dipakai untuk mewakili pola sebaran data tersebut. Nah, kita lihat tadi ya, variabel bebas atau disebut independen itu yang mempengaruhi. Jadi, nilai prediktornya itu ditulis pada sumbu X atau horizontal. Sedangkan variabel tak bebas itu dependen yang dipengaruhi, nilainya itu terikat ditulis pada sumbu Y. Jadi, variabel tak bebas dalam penelitian merupakan respon atau outcome yang diukur akibat perlakuan dari variabel bebas X. Contohnya misalnya gini, kita ingin melihat apakah umur tanaman mempengaruhi tinggi tanaman. Nah, berarti kan yang mempengaruhi itu adalah umur, yang dipengaruhi tinggi gitu. Berarti X yaitu umur, yaitu tinggi. Lalu dia mau lihat apakah biaya promosi mempengaruhi volume penjualan, misalnya penjualan suatu barang. Berarti X itu adalah biaya, yaitu adalah volume penjualan. Jadi harus bisa membedakan mana variabel bebas, mana variabel tak bebas. Nah, lalu di sini dilihat model regresi sederhana, YI. Nah, jadi model regresi sederhana itu ada beberapa catatan di sini. Ada yang menggunakan koefisiennya A sama B, ada juga yang menggunakan koefisiennya beta 0 sama beta 1. Jadi tidak masalah sebenarnya. Jadi model regresi sederhana dari gambar ini kita lihat, yaitu beta 0 tambah beta 1 XI tambah EI ini merupakan errornya, dimana I-nya bergerak dari 1, 2, 3 sampai dengan N. Maka kalau digambarkan dalam grafik itu membentuk garis linear seperti gambar ini nih. Nah, jadi seperti gambar ini, si beta 0-nya itu adalah prediktornya ya, ini. Beta 0 itu adalah konstantanya, jadi ini. Nah,
Sedangkan beta 1 itu adalah koefisien dari si X-nya. Gitu. Nah, bagaimana untuk mendapatkan penduga bagi beta 0 dan beta 1 tadi. Jadi di sini pendugaan terhadap koefisien regresi itu tadi kan beta 0 dan beta 1. Jadi B0 itu penduga bagi beta 0, sedangkan B1 itu penduga bagi beta 1. Jadi untuk mencari beta 1 dan beta 0 itu bisa dinyatakan dengan rumus ini nih. Untuk mencari beta 1-nya yang ini. Nah, jadi untuk mencari beta 1-nya yang ini, lalu untuk mencari beta 0-nya yang ini. Nah, bisa juga ketika kita sudah mendapatkan beta 1, kita juga bisa mendapatkan beta 0 dengan menggunakan persamaan ini nih. Nah, menggunakan persamaan ini. Jadi ini disebutlah dia dengan metode kuadrat terkecil. Jadi di sini perhatikan ya, nilai sigmanya di sini berbeda ya. Kalau ini kan dia n kali sigma xi dikuadratkan. Artinya apa? Xi-nya dulu, setiap xi kita kuadratkan lalu kita sigmakan. Sedangkan ini merupakan sigma xi-nya dulu baru dikuadratkan. Jadi berbeda, jangan sampai salah. Nah, sebenarnya ada lanjutannya ketika kita sudah mendapatkan beta 0 sama beta 1, kita harus melihat pengujian terhadap model regresinya gitu. Apakah dia layak atau tidak gitu ya. Nah, dia itu ada parsial uji T, ada juga bersama uji F namanya. Tapi ini tidak akan kita bahas dalam sini. Kita hanya sampai dalam tahap menentukan model persamaan regresinya. Lalu, ketika sudah kita dapatkan, selain melihat apakah pengujian model regresinya itu sesuai, lalu bisa juga dilihat apakah kesesuaian modelnya itu mencukupi. Jadi disebutlah dia dengan R kuadrat atau koefisien determinasi istilahnya di sini. Jadi artinya apa? Koefisien determinasi itu adalah persentase keragamannya yang mampu dijelaskan oleh X gitu. Jadi seberapa persen si X itu dapat menjelaskan keragaman dari Y-nya. Nah, kita lihat contoh berikut ini. Di sini diambil contoh 10 mobil secara acak. Kemudian dicatat jarak tempuh yang sudah dijalani mobil dalam 1000 kilometer dan diukur emisinya Hc dalam ppm. Ditanyakan tentukan persamaan regresinya. Yang A. Yang B, dari persamaan regresi pada saat jarak tempuh 60 dalam 1000 km, berapa besar emisi Hc yang dihasilkan. Jadi kita lihat ya di sini ada data nih dari 10 buah mobil. Jadi setiap 10 buah mobil itu diukur jarak tempuhnya, kemudian berapa emisi Hc yang dikeluarkan gitu. Yang dihasilkan. Nah, jadi ada datanya di sini. Nah, jadi kita mau lihat apakah pengaruh dari apakah jarak itu mempengaruhi dari emisi yang dihasilkan. Jadi ingin dilihat. Sehingga dari sini kita harus paham menentukan mana variabel bebasnya, mana variabel terikatnya. Maka dari sini variabel bebasnya itu adalah jarak, variabel terikatnya itu adalah emisi. Nah, maka kita mau menentukan persamaan regresinya bagaimana. Nah, lalu kalau misalnya diplot nih 10 data tadi antara jarak sama emisi Hc yang dihasilkan. Nah, jaraknya dalam tempuh mobilnya 1000 km ya. Jadi di sini kita lihat grafiknya. X itu jarak, Y itu adalah emisi. Nah, untuk mendapatkan persamaan regresinya, kita buat dulu tambahan tabelnya seperti dalam tabel ini. Jadi jarak X, emisinya Y. Lalu karena di rumus kita nanti butuh ada XI kali YI, maka kita buat tabel bantunya XI kali YI. Nah, kita kalikan antara XI dikalikan dengan YI-nya. Jadi semuanya ya. Jadi X1, Y1, X2, Y2 sampai dengan 10 nih terakhir. Lalu kita cari XI kuadratnya. Karena nanti di soal itu kan kita butuh XI kuadrat. Nah, kita cari XI kuadrat. Nah, berarti ini si XI-nya dikuadratkan ya. Berarti ini XI dikuadratkan. Nah, 38 kuadrat, 1444, dan seterusnya. Maka selanjutnya semuanya kita jumlah, kita sigma. Berarti kan kita butuh sigma XI, sigma YI, lalu sigma XI YI, lalu sigma XI kuadrat. Jadi itu.
Lalu tambahannya apa? Kita butuh rata-rata dari si Y dan rata-rata dari si X. Nah, ini untuk tambahan informasinya dalam mencari persamaan regresinya. Setelah informasi itu dapat, maka kita substitusilah ke rumusnya untuk mencari B1 dan B0. Maka tinggal substitusi nilainya seperti ini. Nah, jadi B1-nya dapat, B0-nya juga dapat. Nah, selain itu bisa juga kita cari B0-nya dengan cara seperti ini. Jadi dia menghasilkan hasil yang sama nih. Di sini hasil yang sama. Ya. Sehingga kita bentuk persamaan regresinya. Maka persamaan regresinya Y topi itu adalah apa? 381,95 berarti B0, ini B0 ya. B0 ditambah 5,3893, ini B1 penduganya, B1X. Maka dapat diartikan bahwa diketahui nilai, artinya ini kita harus bisa membaca model ini apa. Artinya apa? Bahwa diketahui nilai koefisien regresi dari variabel jarak itu adalah 5,3893, yakni bernilai positif. Berarti hal ini berarti jarak X berpengaruh positif terhadap emisi Y. Nah, kalau positif itu apa? Kalau semakin jarak tempuhnya jauh, maka emisinya juga akan semakin tinggi yang dihasilkan. Atau bisa juga dia turun, maka jaraknya yang ditempuhnya turun, maka emisi yang dihasilkannya juga turun. Itu artinya berpengaruh positif, berarti karena dia linear gitu. Nah, kemudian yang B. Ditanya berapa emisi yang dihasilkan pada saat jarak tempuh 60 dalam 1000 km. Maka kita lihat dari sini kita memprediksi kira-kira kalau 60.000 km berapa nih emisi yang dihasilkan gitu. Nah, maka tinggal kita substitusi aja ke persamaan regresi yang kita peroleh tadi. Kita ganti X-nya menjadi 60, maka Y-nya akan diperoleh 705,308. Jadi itu emisi yang dihasilkan. Tapi ingat ya, kalau kita menggunakan persamaan regresi ini dalam memprediksi, dia yang mau diprediksi itu harus berada di antara rentangan dari nilai data yang diberikan gitu. Nah, kalau kita lihat ya dari si X-nya itu kan 60 itu masuk dalam rentangan tempuh jaraknya ya, jadi harus termasuk dalam interval itu. Kalau di luar dari itu kita nggak bisa, model itu tidak akan valid dalam memprediksi. Nah, lalu kita lihat untuk yang korelasi. Nah, analisis hubungan korelasi itu adalah suatu bentuk analisis data dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan atau bentuk arah hubungan di antara dua variabel atau lebih, dan besarnya pengaruh yang disebabkan oleh variabel yang satu terhadap variabel yang lain. Maksudnya pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Pada dasarnya hubungan antara dua variabel itu ada dibedakan atas dua, hubungan searah positif, lalu hubungan bersifat kebalikan atau negatif, lalu tidak ada hubungan. Nah, dari gambar ini ada beberapa diagram pencarnya. Kita lihat untuk gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini dia hubungan X sama Y itu dia linear dan positif kan, karena dia X-nya semakin tinggi, Y-nya juga semakin tinggi. Namun untuk gambar B, dia hubungannya bagaimana? Linear juga tapi negatif, karena apa? X-nya semakin tinggi, namun Y-nya semakin kecil gitu. Lalu yang gambar ketiga itu negatif non-linear, karena dia kan di sini berbentuknya bukan garis lurus, tapi dia berbentuk lengkungan, dia bukan linear. Kenapa negatif? Karena di sini dia X-nya semakin kecil, Y-nya semakin X-nya semakin tinggi, Y-nya semakin kecil. Lalu yang gambar keempat, gambar D, itu tidak ada hubungan, karena ini kan mencar ya, kita nggak tahu hubungannya apakah positif, negatif, jadi kita nggak tahu karena berantakan di sini berbentuk diagram pencarnya, tidak ada hubungan. Nah, untuk melihat korelasi antara variabel acak itu, sebenarnya ada beberapa uji korelasi yang digunakan. Jadi ini tergantung datanya. Nah, di sini ada 3 nih. Percent product moment itu untuk data yang interval dan nominal.
lalu ada Spearman rank atau row itu untuk data yang ordinal, lalu ada Kernel rank atau tau itu untuk data yang ordinal juga. Namun dalam hal ini kita hanya bahas untuk percent product moment untuk uji korelasinya. Nah, percent product moment itu disimbolkan dengan R atau ada juga yang menyimbolkannya dengan row. Nah, jadi nilai korelasi itu dia di sini dihitung ya dari -1 sampai 1. Nah, jadi -1 itu jadi dari -1 sampai 1 nilainya. Kalau dia korelasi positif berarti dari nilai positif antara 0 dan 1. Sedangkan kalau korelasi negatif berarti antara di bawah dari 0 dan bernilai negatif gitu. Nah, lalu ada tadi istilahnya koefisien determinasi. Koefisien determinasi itu atau R kuadrat itu tadi menyatakan seberapa besar nilai X dapat menjelaskan nilai Y atau seberapa besar nilai Y dapat nilai X mempengaruhi nilai Y. Jadi kontribusi X terhadap Y lah. Nah, sedangkan kalau korelasi R itu ini menyatakan tingkat keeratan atau seberapa kuat hubungan antara dua variabel. Artinya apa? Ukuran hubungan dua variabel antara variabel X dengan variabel Y. Jadi ini tabel untuk tingkat kekuatan hubungannya. Jadi dia nilainya itu dari 0 sampai 1 karena kan kalau sudah di bawah 0 itu kan berarti udah korelasinya negatif ya. Jadi kita lihat di sini tingkat hubungannya ya ada sangat lemah, cukup, kuat dan sangat kuat. Jadi itu intervalnya. Nah, untuk mencari nilai R itu tadi kan menggunakan korelasi percent product moment itu bisa kita lihat dengan rumus di bawah ini. Jadi agak sedikit sama ya, memiliki kesamaan dengan rumus regresi tadi ya. Tapi di sini mencari R itu nanti ada sigma nih. Ini rumusnya. Cari R-nya. Jadi kamu harus bisa membedakan ini ya, jangan lupa antara ini beda nih. Nih. XI, sigma XI dikuadratkan sama sigma XI lalu dikuadratkan. Ini berbeda. Ini rumusnya. Nah, kita lihat contohnya di sini. Berikut data motivasi dengan hasil belajar mata kuliah statistika. Jadi data motivasi itu diperoleh dari misalnya angket yang diberikan, lalu dihitung nilai dari yang terkumpul. Jadi ini misalnya ada dari 10 orang ya. 1, 2, 3. Nah, dari 12 orang. Ini dari 12 orang terkumpul data motivasinya dalam belajar mata kuliah statistika, lalu terkumpul juga hasil belajarnya, misalnya nilai kuis gitu, nilai ujian. Nah, pertanyaannya, berapakah besar hubungan motivasi belajar terhadap hasil belajar? Lalu berapa besar sumbangan atau kontribusi motivasi belajar terhadap hasil belajar? Nah, jadi kita lihat dari sini. Jadi harus tahu membedakan mana variabel bebasnya, mana variabel terikatnya. Dari pertanyaan ini, kita bisa lihat bahwa si variabel bebasnya itu adalah motivasi belajar karena dia mau lihat seberapa besar sumbangan dari si motivasi belajar itu terhadap hasil belajar. Maka si data motivasi itu adalah X, hasil belajar adalah Y. Nah, maka kita bentuk tabel pelengkapnya. Ditambahkan ini X, ini X-nya, lalu dicari sigmanya, sigma X-nya, jumlahnya. Lalu data Y-nya, cari jumlah sigma Y-nya. Kemudian kita butuh X kuadrat dan Y kuadrat. Nah, kita cari X kuadrat, lalu kita cari sigmanya, lalu Y kuadrat, cari sigmanya. Kemudian kita butuh X kali Y, maka kita cari X kali Y. Setiapnya dikalikan, lalu kita cari sigmanya. Nah, setelah tabel ini dapat, maka kita akan cari korelasi produk percent moment-nya. Nah, R-nya kita masukin ke rumus. Ya, udah tinggal masukin angka-angkanya, lalu kita cari, ternyata didapat di sini. R-nya itu adalah 0,865. Maka kita lihat besar hubungan variabel X terhadap variabel Y itu adalah R-nya sebesar 0,8065. Jadi kalau kita lihat ya nilai ini itu sebenarnya sudah ada dalam rentangan korelasi atau hubungan yang kuat gitu. Lalu yang B kita cari
seberapa besar sumbangan variabel X terhadap Y. Nah, maka kita cari koefisien determinasinya, lalu dikalikan dengan 100%, berarti R kuadrat dikali dengan 100%. Dan ternyata diperoleh hasilnya itu 65,04%. Artinya apa? Bahwa variabel motivasi memberikan kontribusi terhadap hasil belajar pada mata kuliah statistika tersebut hanya sebesar 65,04%. Nah, supaya menggenapi 100%, berarti kan ada sisanya itu sebesar 34,96%. Nah, 34,96% itu adalah apa? Itu adalah variabel lain yang menentukan. Nah, yang tidak ada pada data tersebut. Jadi kita hanya melihat bahwa si motivasi itu hanya memberikan kontribusi 65,04% terhadap hasil belajar. Nah, cukup demikian materi mengenai regresi dan korelasi. Jadi sebenarnya pada materi regresi dan korelasi ini kita hanya ingin melihat bagaimana persamaan regresi antara dua variabel X dan variabel Y, di mana X-nya merupakan variabel bebas, sedangkan Y itu adalah variabel terikat. Kemudian ingin melihat apakah model yang kita peroleh itu, persamaan regresi yang kita peroleh itu dapat memprediksi suatu nilai dari peubah acak bebas yang diberikan. Dan dengan ingat bahwa rentangannya harus berada di antara data yang ada gitu. Lalu korelasi itu hanya untuk melihat hubungan antara X dan Y. Jadi cukup sekian materi mengenai regresi dan korelasi. Semoga Anda bisa mengerti. Terima kasih.